me Kita akan memulai ibadah kita di pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan di mana pada pagi hari ini Tuhan telah mengantar kami untuk beribadah bersama-sama walaupun melalui online, kiranya Tuhan yang berkati kami supaya kami bisa mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Bapakku datang padamu. Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu padamu. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah teduh, bersoraklah teduh, bersorak-soraklah teduh. Nah, karena kita akan menyambut hari Natal, kita telah menyanyikan lagu bersyukur bahwa sebentar lagi akan kita merayakan Natal bersama-sama. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Nah, karena kita pagi hari ini telah Tuhan pelihara, maka untuk itu mari kita angkat satu pujian lagi. Ada satu sobatku. Di waktu aku susah, di waktu sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, baik adik-adik, kita akan masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan Lausu Angel. Lausu Angel dipersilakan. Oke. Bentar ya. Saya coba share screen.
Ini ada satu pujian lagi atau? Sudah masuk ke bagian firman lah, Ustaz. Oke. Minta tolong stop share dulu ya, biar saya bisa share screen. Oke, terima kasih. Apakah sudah masuk PowerPoint-nya? Sudah lah, Ustaz. Oke. Sudah lah, Ustaz. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Mana nih suaranya ya? Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi, shalom. Shalom, Gimana Losi. kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan ya. Sudah sarapan belum semuanya? Sudah ya, pasti ya. Oh, dia belum. Meskipun belum sarapan, tapi tetap semangat ya mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap dengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah. Sudah. Kalau sudah siap, mana Alkitabnya? Boleh ditunjukin dong ke depan kamera? Boleh lihat Alkitabnya kalau sudah siap. Mana nih? Ada yang belum on cam. Oke. Ada yang sudah tunjukin Alkitabnya. Oke, kalau sudah siap, yuk kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu. Sepanjang malam hari hingga pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami dapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, bentar kami ingin merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan beri kami hikmat agar kami semakin mengenal siapa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuserahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, Lause mau tanya nih. Apa sih yang ada di pikirannya anak-anak ketika mendengar kata Merry Christmas atau Selamat Natal? Apa sih yang ada di benaknya anak-anak saat ini kalau mendengarkan kata Merry Christmas, Selamat Natal? Halo? Suaranya Lause masuk ya? Natal. Kalau mendengarkan kata Merry Christmas, yang ada di pikirannya anak-anak pastinya tuker kado, terus masak-masak bareng keluarga, makan bersama, kumpul keluarga, dan pasti banyak hal-hal yang menyenangkan lainnya ya. Mungkin juga kalau Natalan ada juga yang jalan-jalan keluar kota gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya hari Natal itu? Ada yang tahu hari Natal itu apa sih sebenarnya? Oke, hari Natal Kelahiran Tuhan Yesus. Iya, benar sekali. Hari Natal itu memperingati tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Sudah ketemu semuanya? Ada yang masih belum ketemu? Kalau sudah, boleh kasih emotikon jempol. Oke, Selin sudah ya, Jovita sudah. Siapa lagi? Kevin.
Yang lainnya? Naya sudah Naya. Oke. Kalau sudah, kita mau baca. Kita bacanya, Ibu Guru tunjuk ya, Lause tunjuk ya. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Ayat 18, Lause yang bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, Naya boleh tolong bacakan? Naya, boleh tolong bacakan ayat 19? Belum dibuka mikrofonnya. Suaranya putus-putus. Oh, oke. Minta tolong Naya bacakan ayat 19 ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20 dilanjutkan Jovita. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21 dibacakan oleh Kevin. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Oke, ayat 22, Marsha. Halo, Marsha. Boleh bacakan ayat 22? Oke, kalau gitu ayat 22-nya Selin. 23, maaf. Iya, 22. Yuk, Selin. Hal itu terjadi supaya gelaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Oke, ayat 23, boleh minta tolong Galan Matthew. Oke, kalau begitu langsung saja lanjutkan ya. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Jadi anak-anak, pembacaan firman Tuhan tadi itu menceritakan tentang apa ya? Tentang siapa? Menceritakan tentang Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf. Jadi Maria itu sedang mengandung seorang putra yang bernama Yesus. Pada waktu itu, Maria ibu Yesus bertunangan dengan seorang laki-laki bernama siapa? Yusuf. Dan ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, dan tidak mau membuat nama istrinya itu tercemar, menjadi buruk di depan umum, maka Yusuf berniat untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi ketika Yusuf sedang mempertimbangkan, apakah aku harus menceraikan Maria atau tidak ya? Tiba-tiba
malaikat Tuhan datang ke dalam mimpi Yusuf dan berkata seperti ini anak-anak. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Jadi akhirnya yang tadinya Yusuf berniatan untuk, kayaknya aku harus menceraikan si Maria deh, karena Maria sudah mengandung sebelum aku menikah. Tetapi karena malaikat berbicara seperti itu tadi, akhirnya Yusuf mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria. Dan Yusuf menikahi Maria. Pada waktu itu, Kaisar Agustus memerintahkan semua orang untuk kembali ke asalnya masing-masing untuk didaftar. Karena Yusuf itu merupakan anaknya Daud, maka pergilah Yusuf dari mana? Dari mana ke mana? Bethlehem. Dari Nazaret ke Bethlehem, ke kota ayahnya. Jadi pergilah Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem. Ketika mereka sampai di Bethlehem, Maria akan segera melahirkan, tetapi seluruh penginapannya itu penuh. Akhirnya mereka mencari-cari tempat di mana ya tempat untuk bisa beristirahat. Karena penginapannya penuh, kira-kira mereka mendapatkan tempat nggak untuk beristirahat? Apakah mereka? Kenapa? Dapat. Dapat di mana tempatnya? Palungan. Iya, mereka menemukan tempat untuk karena inapnya sudah penuh, akhirnya kandang domba pun jadi tempat peristirahatan untuk Yusuf dan Maria. Kemudian Maria melahirkan seorang bayi, dan bayi tersebut dinamakan siapa? Yesus. Yesus. Dia sang juru selamat dunia. Wah, beruntung sekali ya Maria dan Yusuf ini bisa merasakan hal yang luar biasa. Mereka itu kan hanya manusia biasa, tetapi mereka dipercayakan Tuhan beroleh kasih karunia untuk menjadi orang tua Yesus. Padahal Yusuf dan Maria kan hanya manusia biasa ya. Kan bisa tuh orang yang lainnya. Kenapa harus Maria dan Yusuf sih? Tapi mereka dipercayakan Tuhan beroleh kasih karunia dari Allah untuk menjadi ayah dan ibu dari Yesus, sang juru selamat dunia. Jadi dari firman Tuhan tadi, kita bisa belajar dua hal loh anak-anak. Yang pertama, kita bisa belajar Allah bisa memakai siapa saja untuk melaksanakan tugas penyelamatannya di bumi. Contohnya seperti Maria dan Yusuf tadi. Tuhan memakai Maria dan Yusuf sebagai alatnya dalam misi penyelamatan manusia dari dosa. Padahal Maria dan Yusuf itu siapa sih? Mereka kan cuma orang biasa. Tetapi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kemuliaannya. Terus yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti yang kita tahu bahwa agar manusia bisa memiliki keturunan, mereka harus menikah terlebih dahulu. Tetapi meskipun Maria belum menikah, Tuhan menyatakan mukjizatnya dengan membuat Maria dapat mengandung seorang bayi, yaitu bayi Yesus yang asalnya dari Roh Kudus. Nah, anak-anak, dua hal di atas tadi kita dapat melihat ya bahwa Yesus lahir menjadi anak manusia, yaitu anaknya Maria dan Yusuf. Lalu apa sih tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia? Ada yang tahu?
Apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia? Menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia. Bukan untuk ini, supaya mampir aja ke dunia gitu, lihat-lihat, ih dunia itu kayak gimana ya. Apakah kayak gitu? Enggak ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sekarang kita buka Matius pasal 1 ayat 21. Matius pasal 1 ayat 21. Siapa yang mau bacakan? Yang mau baca? Oke, silakan Selin. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, terima kasih Selin. Jadi benar ya, di dalam Matius 1 ayat 21 ini berkata bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Mungkin anak-anak bertanya, loh kok harus Tuhan Yesus ya yang menebus dosa manusia? Emangnya manusia nggak bisa menebus dosanya sendiri? Apakah manusia bisa menebus dosanya sendiri, anak-anak? Coba Cici sama Yuyu, apakah manusia bisa menebus dosanya sendiri? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Karena mereka membutuhkan juru selamat. Yes, karena mereka membutuhkan juru selamat. Dan satu lagi, kenapa manusia nggak bisa menebus dosanya sendiri? Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba kita buka Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Ada yang mau bacakan? Roma pasal 3 ayat 23. Kenapa sih manusia tidak bisa menebus dosa mereka sendiri? Yuk buka Roma pasal 3 ayat 23. Ya, silakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka itu kenapa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan membutuhkan Yesus sebagai juru selamat mereka. Bahkan Yesus sendiri bilang dalam Lukas pasal 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Artinya apa? Artinya Yesus lahir memang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu setelah Yesus menyelamatkan kita dari dosa, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Apakah kita terus berbuat dosa? Kan Yesus sudah menyelamatkan kita nih dari dosa. Apa yang harus kita lakukan? Percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Apalagi? Apalagi? Kenapa? Memuji Tuhan Yesus. Memuji Tuhan Yesus. Benar. Ada lagi? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Benar. Ada lagi? Kita harus apa? Bersyukur. Kita harus bersyukur, itu yang pertama. Coba kalau kita nggak diselamatkan, kita pasti sudah jatuh ke dalam dosa dan kita tidak selamat anak-anak. Kita tidak diselamatkan karena tidak ada yang menyelamatkan kita. Karena ada yang menyelamatkan kita dari dosa, yaitu Yesus, kita patut untuk bersyukur. Terus kita harus memberitakan tentang kebenaran ini. Kita harus memberitakan tentang Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Kita bisa menjadi saksi Kristus dengan cara memberitakan kepada mama papa, kita memberitakan firman Tuhan kepada saudara, kepada teman bermain, kepada tetangga juga bisa, atau siapapun yang ada di sekitar kita.
Coba kita buka sekali lagi Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Sudah ketemu? Ada yang mau bacakan? Matius 28 ayat 19. Ada yang mau bacakan? Oke, kalau nggak ada, langsung yang bacakan ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita, dan kita harus beritakan tentang kebenaran ini. Kita beritakan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Seperti perintahnya Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke anak-anak, jadi sekarang kita sudah memasuki bulan Desember. Sebentar lagi kita akan memperingati hari apa? Hari Natal. Hari Natal, hari kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Pasti di rumah anak-anak sudah memasang pohon Natal. Ada yang sudah pasang pohon Natal belum? Atau dekorasi-dekorasi? Sudah. Sudah. Wah, banyak yang sudah pasang pohon Natal nih. Pasti meriah ya di rumah ya. Tapi kita harus ingat anak-anak, bahwa Natal bukan soal dekorasi, atau pohon Natal, atau baju baru, atau kado, atau apapun tentang benda-benda mewah atau baru. Tapi di hari Natal ini, kita harus menyediakan hati yang penuh rasa syukur, karena Yesus mau lahir ke dunia, menyelamatkan umat pilihannya. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita satu di dalam doa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari menjelang kedatangan-Mu nih Tuhan, kami semakin diingatkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya firman-Mu ini bukan sekedar masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan, tapi dapat kami tanamkan di dalam hati kami dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya silakan kembali kepada Runi Lause. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus, bahwa Tuhan telah rela mati untuk menebus dosa manusia, maka kita diajarkan untuk selalu bersyukur, taat untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita masuk ke doa, masuk ke persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki,
dengan hatimu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Nah, persembahan bisa dikirim melalui rekening gereja dan bisa dikirimkan melalui amplop yang sudah dibagikan. Untuk doa persembahan akan dibawakan oleh Lause Hulda. Ya, baik anak-anak sekolah minggu, kita berdoa untuk persembahan kita ya. Semuanya sikap berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami boleh bersyukur selalu, bahkan sudah memberikan persembahan kepadamu. Berkatilah persembahan yang telah diberikan, kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pelayan di gereja dan juga untuk menyebarluaskan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati pula orang tua, mama, papa yang bekerja, mencari nafkah. Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan untuk kedua orang tua kami. Tuhan, terima kasih lagi untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Inilah doa syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, untuk itu, untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, mari kita angkat satu buah lagu yang berjudul Bapa Terima Kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, begitu mari kita